Ya, yang berikutnya nggak kalah berapi-api saya yakin nih, karena ada hubungannya sih dengan dengan yang tadi sharing ya. Oke, narasumber yang kedua sudah bersiap-siap di ruangan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama melihat profilnya berikut ini. Mungkin Pak Sandy boleh bantu bukakan profil yang lihat sama-sama bagaimana profil bicara yang kedua. Ya, boleh Pak Sandy dibukakan ya. Ya, tadi ada yang mengatakan tidak ada remnya. Nggak apa-apa, bagus. Hajar terus, katanya semua disikat ya. Oke. Baik, teman-teman semua, para agent 3i Network, ya, ketegangan belum berakhir malam ini. Kita masih punya versi ketegangan yang kedua ya. Anak muda nggak kalah hebat ya. Bahkan saya yakin ini juga lebih membara lagi. Mantan karyawan dan mahasiswa ini mirip-mirip ya latar belakang, karena memang sebenarnya Bapak yang akan satu tampil ini ya, beliau anak muda yang sebenarnya mengajak anak muda yang sebelumnya. Ini upline-nya nih. Oke, Bronze Agency dari Bali. Pak Bayu Awidia, masih muda ya, kita panggil mungkin Bayu saja. Oke, selamat malam Bayu. Ya, boleh dibantu dibukakan. Oke, mikrofon saya buka. Oke, sip. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Frans. Iya, gimana kabarnya? Luar biasa. Wih, gimana tadi dengerin salah satu mitra agentnya ya istilahnya sebenarnya downline ya, tapi kita mencoba tidak pakai istilah itu di sini. Gimana tadi dengar testimoninya? Mantap ya? Ya, mantap. Saya sendiri yang kebakar ya. Sampai kebakaran juga ya. Oke, baik. Bayu, posisi di Bali juga ya? Posisi di Bali, Denpasar. Denpasar. Oke, gimana situasi di sana? Lagi corona gini, masih rame Bali? Masih kondusif. Ya, mudah-mudahan tetap aman ya. Oke, baik. Nah, baik, mungkin langsung saja Bayu boleh sedikit sharing dulu. Apa sih latar belakangnya sebelum menjalankan 3i, kesibukannya mungkin sebagai mahasiswa dan kerjanya ngapain sih kemarin? Boleh cerita sedikit sebelum ngomongin 3i ya. Oke, silakan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Pak Frans. Jadi semangat pagi. Apa kabar mitra 3i Indonesia? Tentunya pasti luar biasa ya. Nah, saya berdoa semoga teman-teman di luar sana, rekan-rekan di luar sana dalam keadaan sehat. Nah, hari ini saya berterima kasih karena dapat kesempatan untuk berpartisipasi di Zoom meeting 3i Live Channel Indonesia. Kemudian sebelum saya bersharing pengalaman saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Bayu Awidia Krisna. Saya biasa dipanggil Bayu Awidia atau Bayu saja cukup. Latar belakang mantan karyawan dan juga saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Denpasar. Kemudian sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan retail, itu namanya, boleh sebut merek nggak Pak Ran? Nggak ya? Ya, saya kerja di salah satu perusahaan retail Indonesia, minimarket. Ya, inisialnya apa boleh? Ya? Inisialnya boleh sebutin. Inisialnya C sama K, CK. Oh, CK ya, CK. Iya, Oke. saya Lanjut, kerja di sana sebagai customer service selama 2 tahun. Saya kerja, kemudian karena di sana kerjanya ada kerja malamnya, kerja malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi, sedangkan saya jam 9 harus kuliah pagi sampai jam 1 atau sampai jam 2. Jadi kondisi waktu itu jarang istirahat, jarang tidur. Nah, itu yang menyebabkan saya termotivasi untuk mencari penghasilan di mana saya tidak harus bekerja seperti itu, di mana saya tidak harus membaterkan waktu saya secara terus-menerus, tapi bisa memiliki penghasilan setiap bulannya. Dari sana saya mulai cari-cari peluang bisnis. Saya sempat jualan produk, namun bukan network marketing, karena saya adalah orang yang negatif dengan network marketing. Bukan karena saya pernah join di network marketing, tapi karena memang isu di luar sana tentang network marketing yang kebanyakan negatif. Itu yang menyebabkan saya nggak gabung di network marketing. Saya sempat jual kamera, saya sempat jual handphone, saya sempat segala macam barang yang bisa dijual, saya jual.
Cuman waktu itu profit tidak begitu besar, tidak bisa mencukupi kebutuhan saya setiap bulan. Akhirnya saya cari peluang bisnis ini lagi. Saya cari peluang, dan ditawarkan Trade Network oleh senior kerja saya. Jadi itulah latar belakang sebelum saya ketemu Trade Network, Pak Frans. Ya, baik. Nah, tentu kuliah sambil kerja kan seperti tadi cerita versi sebelumnya agak mirip ya, memangnya satu generasi Ya. soalnya. Kan sibuk ya. Kuliah sambil kerjaannya udah sibuk nih. Plus tambah 3i. Gimana ceritanya? Tangannya jadi 3 dong. Apa gimana? Bagi waktunya gimana sih? Tangan tetap 2. Tetap 2 ya. Iya, tetap 2. Nah, gimana sibuk-sibuk gitu? Jadi di awal waktu saya jalankan bisnis ini, di awal saya memang termotivasi untuk jalankan bisnis. Saya tanya ke teman kerja saya, namanya Ibu Pandi Purwaningsih. Hari ini beliau sebagai Silver Agency. Ya, salah satu mentor saya juga dimentori oleh Bapak Komau Kasaputra, Gold Agency, dan juga Kronaria Wirajaya. Ya, Kron Agency 5 Indonesia. Saya dimentori oleh mereka-mereka yang luar biasa. Nah, di awal saya termotivasi untuk mendapatkan penghasilan saat saya tidak bekerja. Cara membagi waktunya adalah saya hanya berkomitmen setiap hari saya harus ketemu minimal 1-2 orang setiap hari. Jadi saat saya kerja, saya hubungi daftar nama saya. Jika ada yang mau datang ke tempat kerja, saya presentasi di tempat kerja. Saya sempatkan untuk presentasi di jam istirahat saya di tempat kerja. Kemudian di kampus, saat saya pulang kuliah, saya tarik satu persatu teman saya setiap hari. Kemudian saya presentasi, saya jelaskan bisnisnya. Kemudian saya juga jalankan bisnis ini melalui online. Menambah daftar nama di Facebook, di Instagram, ataupun di media sosial lainnya. Dan teman-teman yang memang daftar nama saya yang memang terkendala jarak, saya gunakan media sosial. Jadi saya manfaatkan waktu dan manfaatkan alat yang ada semaksimal mungkin waktu itu. Meskipun saat itu memang waktu saya harus dibagi 3, kuliah, kerja, dan juga jalankan bisnis ini. Motivasi terbesar saya waktu itu kenapa saya fokus jalankan bisnis ini dengan komitmen setiap hari minimal ketemu 1-2 orang adalah karena saya ingin cepat-cepat berhenti bekerja waktu itu. Saya sudah tidak sanggup begadang dan juga selalu terbentur antara jam kerja dengan tugas kampus. Jadi saya fokus jalankan 2 bulan dengan komitmen waktu itu saya kerja keras 2 bulan ini aja deh. Saya harus bagi waktu 2 bulan ini aja. Dan 2 bulan saya jalankan 3i, saya naik leader agency, saya langsung putuskan untuk berhenti bekerja waktu itu. Hingga akhirnya saya punya waktu yang lebih fleksibel. Oke, Bayu. Saya mau nanya sedikit. Biasanya anak muda kalau ngelihat teman-temannya Bayu sendiri gimana tuh? Kebanyakan mereka hanya kuliah aja atau ngikutin kuliah sambil kerja? Gimana? Maaf. Kalau teman-temannya Bayu saat itu kebanyakan hanya ngambil jurusan kuliah saja atau ikut sambil kerja? Kebanyakan seperti apa? Kebanyakan di kelas yang kuliah sambil kerja cuman saya aja sih, Pak Frans. Jadi cuma sendirian. Waktu itu. Ya. Teman-teman kebanyakan belum kerja satu kelas. Jadi lingkungan saya memang benar-benar lingkungan mahasiswa di mana rata-rata mereka belum memiliki penghasilan. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan penasaran gimana cara mengembangkan bisnis di mahasiswa, menawarkan ke orang-orang yang memang belum memiliki penghasilan. Jadi mindsetnya saya tekankan di bisnisnya. Yang namanya orang berbisnis pasti perlu modal. Yang kita bisnis, semua bisnis pasti perlu modal, dan bahkan kalaupun misalnya dapat untung, setelah produk habis kita harus beli lagi, keluar modal lagi. Nah, di Trade Network kita anggap aja setiap bulan ini adalah kita lagi isi modal terus setiap bulan, 350 setiap bulan. Jadi saya tekankan di mindsetnya di bisnis gitu. Jadi yang mereka rasakan bukan lagi memiliki kewajiban investasi setiap bulan, tapi mereka sedang menjalankan bisnis yang modalnya mereka harus cicil setiap bulan 350.000. Dan untuk saya jalankan bisnis di kalangan mahasiswa, saya mengandalkan kecepatan. Jadi sekali rekrut, saya andalkan kecepatan untuk menggali daftar nama. Sehingga mereka yang saya rekrut cepat mendapatkan penghasilan, sehingga mereka juga bisa menduplikasi cara yang sama, yaitu membantu timnya agar cepat mendapatkan penghasilan. Jadi hanya gali kedalaman saja waktu itu saya jalankan bisnisnya. Dan bersyukurnya dari mahasiswa, saya memulai dari mahasiswa, dari mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan,
akhirnya jaringan merambat ke mereka-mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Misalnya ada yang gabung orang tuanya, atau kakaknya yang sudah kerja, atau sepupu, atau teman, dan lain sebagainya. Dari sanalah mulai perkembangan bisnis saya. Dan sampai hari ini, mitra saya hampir 70% ke atas, itu mahasiswa semua, Pak. Oke. Bayu, Ya. boleh tahu nggak waktu lagi hot-hotnya di awal, ya sekarang juga masih hot gitu kan, ngerjain bisnis ini, di usia berapa sih waktu itu masuk 3i, boleh tahu nggak? Waktu itu saya masuk di usia 21 tahun, sekarang udah 23. Oke, 21 tahun dan jor-joran ya jalan ini ya. Wah, Ya, mantap. bisa-bisaan. Luar biasa. Ini karena the power of kepepet tadi ya, itu ya? Karena Ya, kepepet. karena ada power kepepet yang saya ciptakan sendiri sebenarnya. Oh, oke. Itu biasanya kalau di usia segitu sambil kuliah tuh masih ini nggak sih? Ya, ini saya menanyakan hal ini supaya teman-teman yang lain juga dapat gambaran bahwa ini loh anak muda yang berjuang, ya kan? Ya. Tapi masih dapat ini nggak? Masih dapat suntikan dana dari IMF nggak? Dari orang tua maksudnya? Dari orang tua masih tetap, saya masih tetap terima dana dari orang tua. Oke. Itu untuk uang semester. Cuman kalau untuk uang makan di Denpasar, uang kos, operasional kampus, dan lain sebagainya, saya biayai sendiri. Waktu saya kerja dulu. Nah, kemudian setelah saya jalankan bisnis ini di Train Network dengan pendidikan bisnisnya yang luar biasa ya, jadi mindset saya benar-benar kebuka, impian saya dibuka. Jadi impian yang paling mendesak waktu itu yang saya punya adalah gimana caranya saya harus bisa melalui Train Network ini saya nggak minta uang lagi ke orang tua untuk biaya kuliah. Dan itu yang membuat saya benar-benar fight dari awal untuk jalankan bisnis ini. Dan akhirnya dari sana saya mulai mencoba untuk sedikit demi sedikit mandiri, tidak lagi minta uang ke orang tua. Gitu Pak Frans. Oke. Greget banget ya dengar ceritanya yang muda masih meskipun masih dapat bantuan dari orang tua tapi semangatnya ini seperti anak rantau. Ini padahal asli Bali kan? Asli Bali, tapi anak rantau juga, asli Singaraja. Oh gitu, iya Ya. tapi masih Bali ya, rantaunya nggak jauh-jauh. Ya, tapi luar biasa. Seolah-olah dari pulau yang jauh ke Bali merantau dengan tekad yang luar biasa. Karena biasanya kalau yang punya semangat seperti itu tuh anak rantau jauh gitu ya. Tapi ini masih satu lokal tapi luar biasa semangatnya. Oke. Satu lagi pertanyaan saya terakhir ya, karena durasi kita sudah mau habis juga. Tadi mungkin udah cerita mengenai yang kepepet tadi ya, sehingga semangat. Tapi yang mau saya tanyakan adalah di luar kepepet itu, apa yang menjadi motivasi yang terbesarnya yang mau dicapai dari bisnis 3i Network ini? Boleh, silakan. Motivasi yang terbesar adalah saat ini saya ingin mempensiunkan kedua orang tua saya. Jadi saya adalah satu-satunya anak, jadi satu bersaudara. Kemudian orang tua saya kerja di 2 tempat yang berbeda, malam beliau kerja, pagi juga beliau kerja, bapak saya. Kemudian ibu saya tukang jahit, tapi sekarang sedang sakit kondisi yang karena sudah jahit bertahun-tahun, jadi berefek sama fisiknya sekarang. Jadi tidak bisa menjahit lagi. Nah, motivasi terbesar saya adalah mempensiunkan mereka, di mana saya bisa setiap bulan memberikan uang pensiun ke mereka agar mereka tidak perlu lagi memaksakan diri untuk bekerja. Tetap bekerja, tetapi bukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya untuk hobi saja mereka bekerja. Jadi itu motivasi terbesar saya jalankan bisnis 3i Network. Kemudian yang kedua adalah saya ingin memiliki passive income, memiliki aset. Di mana suatu hari nanti saya tidak memikirkan uang lagi, tapi setiap bulan finansial saya sudah terjamin. Itu juga menjadi motivasi terbesar saya. Karena banyak orang di luar sana memiliki banyak waktu, tapi tidak punya uang. Ada juga yang memiliki banyak uang, tapi tidak punya waktu untuk keluarganya. Yang saya inginkan adalah suatu hari nanti bisa memiliki uang dan memiliki waktu. Memiliki waktu untuk menikmati uang yang saya punya, dan memiliki uang untuk menikmati waktu yang saya punya. Itu motivasi saya. Oke, baik. Wow, luar biasa. Dari 2 anak muda yang sangat berapi-api ya. Dan Bayu ini kan kalau dalam artinya, kalau nggak salah bahasanya ini artinya Bayu itu kan angin, betul ya? Angin, betul. Angin ya. Ini anginnya membakar api nih, jadi makin besar nih apinya. Terima kasih Pak Frans. Ya, baik.
Eh, Mas Bayu. Kalau Mas itu Jawa, kalau Bali apa ya panggilannya? Beli. Li. Ya, beli. Jadi Li Bayu gitu ya? Ya, benar. Oke, Li Bayu. Terima kasih banyak sudah mau membagikan angin yang membakar ya. Ya. Saya yang Dan berterima kasih atas kesempatannya. oh iya, sama-sama. Dan teman-teman semua, para agent Trian Network di seluruh Indonesia, nggak ada salahnya kita berikan Li Bayu tepuk tangan yang paling meriah dari tempatnya masing-masing ya. Wow, dahsyat, luar biasa. Dan semoga karena sudah berbagi hal yang luar biasa malam ini, Li Bayu bisa segera naik posisi lebih tinggi lagi dan impiannya tadi bisa segera tercapai. Terima kasih Li Bayu sudah berbagi pada kita semua. Sampai ketemu lagi dan bisa nggak bosan-bosan ya ngisi acara-acara nanti mungkin bulan-bulan depan gitu ya. Siap. Oke, baik. Dan salam untuk keluarga, semoga semua sehat di rumah ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, para agent Trian Network di seluruh Indonesia, saya kehabisan kata-kata nih. Karena ini padahal acara online ya. Ini acara online apa acara offline ya? Acara online ya. Tapi siapa di antara Bapak Ibu semua ya, dimanapun berada, di kotanya masing-masing yang merasakan semangatnya? Boleh angkat tangan? Saya lagi buka kameranya nih. Wow, semuanya angkat tangan ya, luar biasa. Aplaus buat diri kita masing-masing deh. Aplaus ya buat diri kita masing-masing, luar biasa ya. Jadi ternyata bisnis ini cukup mudah ya. Secara online kita bisa jumpa dengan berapa sih saya mau lihat seatnya? Oh, 80-an ya. Ini 80% penuh. Tadi sempat 100 kayaknya ya. Dan belum lagi yang ada di YouTube channel. Dan kita semua sepakat malam hari ini kita sudah belajar banyak dari dua sosok anak muda, putra-putri Indonesia asal Bali yang sudah berbagi semangat pada kita semua. Saya merasakan yang terpenting yang menjadi modal utama dalam bisnis ini adalah semangat, dan itu kita sama-sama belajar dari narasumber kita anak muda ini. Dan saya yakin Bapak Ibu semua dimanapun berada juga semangat ya. Dan ternyata semangat inilah yang pada akhirnya membuat kita melangkahkan kaki. Dan kita juga belajar dari anak muda ini, kuncinya adalah impian. Kita harus punya impian yang besar, impian yang kuat, impian yang jelas, dan impian itulah yang sebenarnya kita perjuangkan di bisnis ini. Jadi kita semua masing-masing tentu memiliki impian. Ayo kita perjuangkan impian itu. Pertanyaan saya satu hal, teman-teman mungkin bisa jawab dalam hatinya atau jawab dalam komen ya di sesi akhir ini. Mana yang lebih besar? Impian Bapak Ibu semua atau corona? Mana yang lebih kuat? Impian Bapak Ibu semua atau corona yang lebih kuat? Ya, saya tantang Bapak Ibu semua untuk menjawab pertanyaan ini. Mana yang lebih kuat? Impian Bapak Ibu semua atau corona yang lebih kuat? Ya, silakan jawab dalam hatinya masing-masing. Baik, Bapak Ibu semuanya, wah ada jawaban masuk ya, impian lebih kuat, luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kurang lebih 1 jam sudah berlalu, ya kita mendapatkan semangat yang baterai saya ini full lagi langsung set gitu ya, kayak semangat pagi hari. Tetapi kita terpaksa akhiri durasi kita pada malam hari ini karena durasi kita sudah selesai. Semoga impian Bapak Ibu kembali terbuka lewat sesi anak muda 2 tadi ya, putra-putri dari Bali yang membagikan impian mereka dan semangat mereka untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan terus semangat. Dan saya ucapkan terima kasih pada partisipan yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya, YouTube channel. Terima kasih banyak karena Bapak Ibu semua yang membuat acara ini juga meriah ya. Dan terima kasih sekali lagi pada anak muda ya, Bayu dan Riasti yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini, dan juga pada Pak Sandy di sesi pertama sudah memberikan penjelasan, dan kru-kru yang ada di belakang juga kita ucapkan terima kasih, dan sampai ketemu lagi teman-teman semua di acara 3Live Channel selanjutnya besok Kamis siang oleh MC dan narasumber yang berbeda. Sukses untuk kita semua. Go Kron.